kita akan mengkaji dengan sangat-sangat sederhana kitab Al-Bidayatu fi Thalabil Ilmi. Kitab apa? Nah, Al-Bidayatu itu artinya langkah-langkah awal. Apa Al-Bidayat? Langkah-langkah awal. Dan ini benar-benar bagus. Kitabnya benar-benar bagus. Dasar tapi bagus. Di dalam thalabi menuntut al-ilmi ilmu. Awal. Halaman awal. Halaman pertama, awal. Ya, judulnya. Nah. Al-Bidayatu fi Thalabil Ilmi. Langkah-langkah awal di dalam menuntut ilmu. Kitab ini karangannya Syekh Wahid Jam'un Tartib wa Tartib. Yang mengumpulkan dan menertibkan adalah Wahid bin Abdissalam Bali wa akharina dan ikhwan-ikhwan yang lainnya dan ustadz-ustadz yang lainnya wa akharina. Karena tidak mungkin kan ngarang bukan syekh juga gitu, bukan pengajar juga. Nah, hal yang berikutnya apa sih yang dibahas di dalam kitab ini? Ada 12 cabang ilmu. 12 cabang ilmu yang kita nggak tahu apakah satu saja bisa selesai atau tidak. Tapi kalau kita menjaga wajah, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan dapat. Jadi ini ada 12 cabang ilmu. Yang pertama, al-bidayatu fi ilmil aqidah. Langkah awal dalam mempelajari ilmu akidah. Yang kedua, al-bidayatu fi ilmi tajwidi. Langkah awal dalam mempelajari tajwid. Yang ketiga, al-bidayatu fil apa itu? Fil hadis. Mempelajari ilmu hadis. Yang keempat, al-bidayatu fil fikih. Dalam ilmu fikih. Yang kelima, al-bidayatu al-mukhtasaratu. Langkah-langkah awal dalam masalah ringkasan. Mukhtasarah, ringkasan. Fi ilmil mawarisi. Dalam ilmu waris. Yang keenam, al-bidayatu fis sirati. Langkah awal dalam mempelajari sirah. Yang ketujuh, al-bidayatu fi usulil fiqh. Langkah awal dalam mempelajari usul fikih. Yang kedelapan, al-bidayatu fi ulumil Qur'an. Langkah awal dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kayaknya ini ekspektasinya besar. Keren. Keren tapi kita ini tapi kan harus, ya kan? Harus. Orang berilmu itu hanya boleh dimiliki oleh orang Arab atau seluruh alam? Seluruh alam.
Iya. Meskipun kemampuannya tentu beda. Yang belajar ke sana sama dengan yang cuma sini tentu beda. Tapi yang dinilai oleh Allah usahanya. Oke. Yang ke-9 al-bidayatu fi ilmi mustalahil hadits. Langkah awal dalam belajar ilmu mustalah hadis. Asyiran yang ke-10 al-bidayatu fin nahwi. Langkah awal dalam mempelajari nahwu. Yang ke-11 al-bidayatu fis sarfi. Temannya nahwu apa? Sharaf. Langkah awal dalam mempelajari sharaf. Ini yang bisa semua ini. Yang ke-12 al-bidayatu fi ulumil balawati. Langkah awal dalam belajar ilmu bahasa. 6. Paling tidak minimal kita bisa mempelajari muqaddimah. Jadi ini muqaddimah. Yang difotokopi ini muqaddimah. Kenapa difotokopi muqaddimah? Pertama, minimal kita harus selesai muqaddimah. Karena muqaddimah itu isinya tentang adab-adab. Kemudian yang kedua, tadinya kitabnya nggak ada. Jadi saya niatnya muqaddimahnya kalau kitabnya nggak ada ya sudah, nanti langsung ke pelajaran fikih misalnya al-wajiz. Tapi ternyata tadi dapat info dari dari Ustadz Udin, temennya itu siap mengerjakan. Sekarang buka muqaddimah halaman yang ke-7. Keras nggak suaranya? Kalau nggak keras ya salahnya siapa? Nggak ada miknya. Anak di rumpit sudah teriak-teriak, sini suruh teriak-teriak juga. Anak pengen istirahat. Cuma ini permintaannya Dokter Bambang. Coba antum liburnya Jumat, Sabtu, Ahad biar bisa ngisi, anak bisa datang. Nah. Alhamdulillah. Halaman 7, muqaddimah. Apa muqaddimahnya? Beliau menggunakan khutbatul hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu. Kami memujinya. Wa nasta'inuhu. Dan kami isti'anah, memohon pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nastaghfiruhu, dan kepadanya kami memohon ampun. Nabi itu sering menyelip-nyelipi dalam amalan-amalan itu istighfar. Salat itu amalan mulia enggak? Salat itu amalan mulia enggak? Salat 5 waktu. Amalan mulia kan? Nah, amalan mulia. Bukan maksiat kan itu. Tapi setelah salam apa yang dilakukan Nabi? Istighfar. Nabi istighfar. Wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah min syururi. Apa syurur? Syarrun. Apa? Syarrun. Kejelekan, keburukan atau kejahatan. Anfusina, diri kami. Ya kita yang salah. Tidak mungkin Allah yang salah. Jadi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kami sendiri. Jadi ini ngajarkan untuk menyalahkan diri sendiri. Sebelum dan belum tentu orang lain salah, kita yang salah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana?
dhaharal fasadu fil ardi bima kasabat aydin nas. Sungguhnya kerusakan itu gara-gara kamu sendiri. Ya, kerusakan, kemudian kehancuran itu gara-gara kita sendiri. Wa yafuan katsir, dan Allah sudah maafkan banyak buat kalian. Coba nggak diampuni, hancur nih, habis, binasa. Jadi kesalahan kita itu sudah dimaafkan banyak oleh Allah. Ketika Allah kasih uji itu karena sedikit dari kesalahan saja, bukan karena semua kesalahan kita. Coba kalau semua kesalahan kita dibalas oleh Allah, habis ya. Wa ya'fuan katsir. Allah sudah nyatakan, Allah sudah ampuni banyak buat kalian. Itu balasan baru sedikit saja. Gara-gara kesalahan sedikitnya kamu aja. Sedangkan yang banyak itu Allah maafkan. Nah, jadi diajarkan kita yang sekarang introspeksi diri. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. Man yahdihillahu, man siapa yang yahdi diberi hidayah, Allahu oleh Allah, siapa yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, fala maka tidak ada mudillah yang menyesatkan lahunya. Jadi kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, tidak ada yang bisa menyimpangkan. Kalau sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap sholat kita dalam Al-Fatihah itu doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah terus seperti itu. Bahkan kalau nggak minta hidayah, sah nggak sholatnya? Nggak sah, batal. Ya, Al-Fatihah itu kan minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, karena kami petunjuk. Kalau nggak minta seperti itu, nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Yuk, itu kasih sayang Allah agar engkau selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa beribadah itu karena kita atau karena Allah? Karena Allah. Kita ibadah saja itu karena kemampuan dari Allah. Coba ketika dimandangkan adzan, hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi meskipun ini enggak keluar ya. Meskipun dekat sama masjid, kalau nggak dapat hidayah, kemampuan, kekuatan dari Allah, nggak bisa melangkah ke masjid. Nggak bisa. Jadi jangan sombong. Kita jangan merasa, saya bisa taat nih kepada Allah. Hebat saya. Anda bisa taat itu karena Allah. Untuk sholat saja, tanpa kekuatan dari Allah nggak bisa gitu. Nol gitu. Nggak bisa. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, sebaliknya kalau Allah sudah sesatkan, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kalau Allah sudah sesatkan, kalau Allah sudah membuat dia menyimpang, maka tidak ada yang bisa memberi. Ya, tentunya pasti ada sebab akibat. Gitu ya. Nah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini berkaitan dengan siapa? Paman Nabi siapa? Abu Thalib. Bukan kecintaan Nabi, penolong dakwah Nabi. Tapi nggak bisa Nabi memberikan hidayah. Sudah dipaksa baca, wahai pamanku, baca syahadat. Nah, makanya ini ketika kita sudah dapat hidayah, istiqomah, terus minta hidayah. Itu ya. Ketika antum sudah ngaji, istiqomah ngaji. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi suatu ketika kita menyimpang. Ya. Ketika kita meremehkan
padahal ada waktu, padahal ada tenaga, padahal ada harta, tapi kita meremehkan, dicabut tuh kemampuan untuk berangkat ngaji. Sudah ada waktu, kemampuan, kekuatan, harta ada, tidak mau ngaji, dicabut, padahal punya kemampuan. Tidak istiqomah, dicabut kemampuannya, dicabut. Ya, kemampuannya itu macam-macam, kemampuannya dicabut, bisa disibukkan dengan dunianya, bisa disibukkan dengan hobinya, ya, bisa disibukkan dengan dengan tendernya, bisnisnya. Badirul a'mal sab'an. Bersegeralah kalian beramal sebelum terjadi 7 perkara. Yang pertama apa? Hal tantadziruna illa faqran munsian. Bahwa kamu mau nunggu bangkrut dulu baru kamu mau beramal. Dulu waktu kaya kemana aja? Waktu kamu mampu itu kemana aja? Ngapain aja? Nanti kalau udah bangkrut baru ingin, seandainya saya kaya ya. Nabi menyebutkan 7 perkara. Sebelum terjadi 7 ini, lakukan amal. Lakukan amal. Sebelum dicabut nanti kemampuan untuk beramal. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak ada yang bisa kasih petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa artinya la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak. Karena sembahan itu ada berapa? Sembahan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama yang hak, yang kedua yang batil. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat, di dalam 2 surat Al-Hajj sama surat Luqman dalam Al-Qur'an. Dzalika bi anna wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu yang disembah Allah, yang demikian itu karena Allah lah yang hak, dan yang disembah selain Allah itu batil. Hanya Allah yang hak. Makanya ini makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak. Dinafikan dulu. Kemudian diisbat, ditetapkan illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, apa abduhu? Hambanya, wa rasuluh. Kenapa disebutkan hambanya? Agar tidak dipertuhan, karena beliau manusia juga. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya melakukan aktivitas dunia. Tapi juga Rasul, supaya apa? Tidak diremehkan. Beliau utusan. Dan namanya utusan bawa misi. Nah, kita ngambil misinya atau enggak? Untuk tahu misinya harus ngaji, jelas. Gak bisa. Gak ada orang lahir langsung berilmu. Nah, keren gak? Kebahagiaannya Nabi itu keren gak? Keren. Antum tahu, ada dukun di zaman Nabi itu yang masuk Islam gara-gara dengar khutbahnya Nabi. Pernah dengar kisahnya? Hah? Ada di Google. Itu dari di Google. Kayak nggak anak cuma ngomong. Kayak anukannya. Antum bawa HP kan? Bawa. Tak kirim ya, tak screenshot. Tak kirim ke mana nih? Jauh kan. Nanti yang dapat kirim ke istrinya biar masuk ke akhwat bertauhid.
Masuk? Masuk enggak? Masuk. Ya enggak lah, kita baca bareng. Masa antum? Enggak lah. Tadi sore ya ngajar lah. Iya. Antum. Tahu aku. Antum nih. Kadang-kadang. Dari sore belajar bahasa Ya apa ini ada yang ngirim? Saya. Hah? Terjemahannya, Ustaz. Betul ya? Hah? Apa lu? Nggak bisa antum terjemahkan ada angin-angin apa? Perban menutupi kaki. Salah ya. Ya, nggak bisa antum pakai terjemahan-terjemahan gitu. Sekilas pandang. Hapus. Enakan terjemahkan bareng. Coba wis. Ayo. Bacain ya. Dihapus dulu itu, dihapus. Ada perban-perban. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Jadi ini gini ya. Apa namanya peraturannya ya. Nanti adzan, kemudian 10 menit lanjutkan. Setelah itu qomat, sholat. Ya. Nah, suaranya kurang keras. Tidak bisa. Gurunya apalah nama tepak tadi. Salahkan panitia, siapa panitianya? Enggak nyiapkan mic. Antum di tengah aja. Apa perlu anak bawa mic di rumpit? Insya Allah Sabtu depan siap. Besok. Besok. Dan yang kecil bisa. Mana yang kecil? Dah. Kalau ada yang kecil di atas, gudang di atas. Dah besok mendadak anak tak kemudian. Ya. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bukan anhu itu. Ya biasalah tulisan-tulisan itu salah biasa. Karena Abdullah bin Abbas dua-duanya sahabat Nabi, putranya itu sahabat Nabi, sepupunya Nabi kan. Abbas itu paman Nabi. Nah, kedua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Anna dan Dimat itu nama sahabat. Dimat namanya siapa? Dimat. Siapa? Dimat. Qadima Makkah, datang ke Mekah. Ya, ada apa nih Dimat datang ke Mekah? Jadi beliau dari Yaman. Ya, dari riwayat lain dijelaskan sama ulama beliau dari Yaman. Wa kana min Azdi Syanu'ata, beliau dari suku Azdi Syanu'ah. Nama suku, nama kota lah, nama tempat. Kosong bingung apa Azdi. Nah, beliau datang ke Mekah. Nah, dalam sebuah perjalanan. Wa kana yarki, Dimat ini punya kemampuan bisa meruqyah. Ya, bisa meruqyah. Min hadhihi rihi, yakni al-jinni, dari kerasukan, dari gila. Gitu ya. Nah, fasami'a sufaha'a, maka beliau mendengar sufaha apa? Safi, orang-orang bodoh min ahli Makkah, dari ahli Mekah, yaquluna, pada mengatakan, pada nyebarkan isu, inna Muhammadan majnun, sungguhnya Muhammad tuh gila. Setiap Dimat tuh datang, Muhammad gila. Muhammad gila. Penasaran dia. Orang gila itu banyak, biasa. Tapi kok ini ada orang gila yang terkenal, yang viral. Nah, justru Dimat jadi penasaran. Siapa sih yang gila ini? Penasaran dia. Nah, faqala, maka dia mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajula." Seandainya aku bisa berjumpa dengan laki-laki ini, la'allallahu yashfihi, semoga Allah menyembuhkannya, ala yadi, berkat kemampuanku, melalui tanganku. Ya. Qala falakiyahu, maka Ibnu Abbas berkata, falakiyahu, Dimat ini berjumpa sama Nabi. Nanya, mana yang namanya Muhammad? Katanya gila. Saya menyembuhkan dia. Oh, di sana. Katanya, mana yang namanya Muhammad? Katanya dia gila. Saya mau meruqyah dia. Oh, di sana. Dia berjemput. Anda Muhammad? Iya. Ini mau tak ruqyah ini.
Antum gimana nih? Antum jadi presiden tiba-tiba ada yang datang, Pak katanya gila ya. Saya antum gimana perasaannya? Hancur. Apaan? Langsung bereskan nih. Datang-datang bilang gila. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini arki, sungguhnya aku ini bisa meruqyah min hadhir rihi, dari gila, dari kerasukan. Ya. Nah, wa inna Allah, dan sungguhnya Allah yashfi ala yadi, menyembuhkan melalui tanganku. Man syaa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Keren. Jadi orang kafir Quraisy dulu, orang-orang musyrik dulu sudah kenal Allah. Ya. Sekarang nih kenal Allah enggak mau nyembah Allah. Ya, yang dulu itu enggak nyembah Allah tapi tahu yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyembuhkan Allah, tahu. Ini menyebutkan ini, dan ini belum Islam ini. Fahallaka, mau enggak saya ruqyah? Itu gimana? Nabi Muhammad utusan Nabi manusia terbaik ditawari mau diruqyah. Ya nggak pantas jadi Nabi, kerasukan, gila, nggak pantas. Tapi lihat apa jawabannya Nabi. Dalam kurung itu arkika, maukah anda saya ruqyah? Itu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, faqala, maka Dimat ini berkata. Jadi qolanya ada dua. Qola ini siapa? Yang pertama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala, maka Dimat mengatakan. Ini terkagum-kagum Dimat dengan khutbah hajahnya Nabi. Sekarang khutbah, ada yang pertama buka khutbah jamaahnya tidur. Ini Dimat ini kagum nih dengan khutbahnya Nabi. Apa kata Dimat? A'id, ulangi. A'id, coba ulangi. Alayya, kepadaku kalimatika haula. Apa yang kamu ucapkan tadi? Dimat memperhatikan. Ulangi lagi. Apa yang kau sampaikan tadi? Ulangi lagi. A'id alayya kalimatika haula. Ulangi lagi. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi yang kedua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kemudian apa kata Dimat? Di sini disebutkan apa? Salasa marratin. Berarti ditanya lagi. Ulangi lagi coba. Yang ketiga kali, ulangi lagi. Apa yang kamu sampaikan tadi? Kagum-kagum Dimat ini. Akhirnya Nabi yang ketiga kali mengulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala benar. Qala, maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, faqala, Dimat mengatakan. Apa kata Dimat ini? Kan Dimat ini tukang ruqyah, dukun, untuk tahu bahasa. Tahu bahasa. Laqad sami'tu, sungguh saya sudah dengar qaulal kahanati, perkataan para dukun. Apa kahana? Kahin apa kahin? Dukun. Kahin apa? Dukun. Saya sudah biasa dengar ucapannya para dukun. Wa qaulas saharati, dan perkataannya tukang sihir. Itu sudah biasa saya. Ya, sahara itu jamak dari sahir, tukang sihir. Wa qaulas syu'ara'i, dan aku sudah biasa dengar perkataannya penyair. Syu'ara jamak dari syair, penyair. Itu ya. Fama sami itu, tapi aku belum pernah
mendengarkan misna kalimatika haula, apa yang kamu ucapkan ini belum pernah aku dengar ini. Kemudian apa kata kalimat? Laqad balagna, sungguh ucapanmu itu telah menembus, balagna apa? Menembus nausal bahri, kedalaman laut. Mendalamnya Dimat mendengarkan kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ucapanmu ini sudah menembus kedalaman laut. Ai wasatahu, tengahnya laut, dalamnya laut. Qala, maka kata Ibnu Abbas, faqala. Oh, ini. Maka Dimat Al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, hati yadaka, ulurkan tanganmu, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu. Ubayyika 'alal Islam, aku akan baiat kamu untuk masuk Islam. Langsung seketika itu beliau ingin membaiat masuk Islam. Qala, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fabaya'ahu, Nabi pun membaiatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ala qaumika, juga untuk kaummu. Dimat kan datang, beliau itu termasuk orang terpandang di Yaman, di kaumnya. Saya mau baiat engkau wahai Muhammad. Ya udah, kaummu juga, kamu mewakili kaummu juga. Apa kata Dimat? Qala wa ala qaumi, juga kaumku wahai Nabi. Nah, jadi Dimat ini datang ke Nabi, ada di mana? Ada di Mekah, supaya nggak salah paham nih. Berikutnya qala, maka setelah dibaiat, selang beberapa waktu, Ibnu Abbas berkata, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, apa bahasa? Mengutus sariyatan. Apa sariyatan? Pasukan. Kira-kira ngutus pasukan itu untuk apa? Untuk perang. Kapan terjadinya perang Nabi? Ketika masih di Mekah atau sudah di Madinah? Hah? Sudah di Madinah kan? Jadi ini kalimat yang kedua, sudah di Madinah. Madinah itu sudah jaya. Maka Nabi itu mengutus pasukan untuk berperang. Itu ya. Jadi yang paragraf atas itu ketika di Mekah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyambungkan lagi kisah tadi ketika di Madinah. Nah, famarru biqaumihi, maka pasukan perang ini melewati kaumnya. Kaumnya siapa? Dimat. Jadi melewati Yaman, melewati Azdi, Syanu'ah, melewati kaumnya Dimat. Masih ingat nih, sahabat Nabi dengan Dimat dulu pernah datang ke Mekah. Faqala shahibus sariyata, maka pemimpinnya pasukan itu berkata, lil jaisi, kepada para pasukan. Bertanya. Jadi pemimpin kan di depan biasanya. Diam, berhenti. Bukan cit, enggak ya. Apa sih kuda itu? Terbawa. Tidak bisa. Berhenti. Hal asabtum min haula'i syai'an, apakah kalian ini mengambil sesuatu dari kaum ini? Jadi pemimpin pasukan itu nanya kepada pasukan, kalian ngambil sesuatu enggak dari kaum ini? Maka faqala rajulun minal qaumi, salah seorang dari pasukan berkata, asabtu minhum mitharotan, ya saya ngambil satu bejana dari kaum ini. Apa yang diambil? Bejana, bukan emas, bukan BMW-nya, bukan HP-nya, cuma bejana aja. Panci. Ya, panci. Cuma pancinya, bejananya yang diambil. Ya, saya ambil satu bejana. Faqala, maka pemimpin pasukan ini mengatakan, rudduha, kembalikan. Fa inna haula qaumu Dimadin. Ini kaumnya Dimat. Kembalikan. Dimat pun karena Islam dijunjung tinggi.
Seseorang itu mulia berarti karena Islam. Dengan Islam seorang mulia. Bukan karena dengan hartanya. Kalau dengan hartanya, Korun harusnya tinggi. Tapi apa manfaatnya bagi Korun kekayaannya? Ya? Harusnya Firaun mulia. Tapi apa manfaatnya kedudukannya Firaun? Kerajaannya Firaun? Harusnya Haman, siapa Haman? Arsitekturnya Firaun. Itu mulia arsitekturnya, raja. Ya, tapi nggak ada manfaatnya ilmunya, kemampuannya. Haman itu bisa bikin bukit, bisa bukit itu dibuat rumah. Haman arsitektur. Ya. Canggih dulu, antum jangan remehkan. Itu yang bikin piramid tuh gimana caranya? Gak ada alat. Hah? Gak ada apa yang angkut-angkut ini? Traktor. Apa? Keren. Gak ada kan dulu? Gak ada kan? Itu gimana caranya numpuk-numpuk itu? Dan antum kalau lihat tuh kurangnya itu besar itu, tonan. Satu bata itu kalau nggak salah 2 ton. Itu gimana ngangkatnya? Jadi jangan remehkan orang dulu. Ya. Yang remehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, belum kaya. Mas kawinnya sama Khadijah berapa? Hah? Mas kawinnya itu sekitar ratusan juta. Antum ada ya mas kawinnya ratusan juta? Tidak ada. Tidak ada. Abu Bakar tuh membebaskan berapa budak? 1 budak aja berapa itu? Kita jangan bebaskan budak, ketemu budaya nggak pernah. Ada yang ketemu budak? Tidak ada. Nah, fa inna haula qaumu dimadin. Semuanya ini kaumnya dia kembalikan. Hadisnya riwayat Muslim. Dalam kurung itu wal mitharatu inaun yatatahharu bihi. Bejana untuk bersuci. Ya panci, pendi gitu. Ya. Itu enggak boleh. Makanya kullul muslimi 'alal muslimi haramun apa? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Jangan remehkan santri Rumpit. Santri Rumpit itu 42 hadis hafal udah arba'in. Kulul muslimi 'alal muslimi, setiap muslim atas muslimnya haram. Apanya? Maluhu, hartanya. Wadamu, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Tidak boleh direndahkan. Adzan jawab. Adon, ada yang ngadan, apa anak yang ngadan? Jadi anak yang ngadan, anak yang komat, anak yang maming. Ada nggak tuh?
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, ini komatnya didesain berapa menit? 5 menit. 5 menit. Sisa 5 menit ya. Ya, berikutnya wa ba'du, dan berikutnya fa innal ilma syar'iyya, sesungguhnya ilmu syar'i, huwa nuru, dia adalah cahaya, alladzi, yang yuniru laka, menerangimu, at-tariqa, jalan, ilallahi, kepada Allah, menuju Allah. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa biqadri, maka sesuai kadar ma ma'aka, apa yang engkau miliki, apa ma ma'aka, apa yang engkau miliki, minal ilmi, berupa ilmu. Jadi kadar ilmumu itu sudah tastati'u, engkau akan mampu dengan ilmu tersebut, engkau akan mampu antara melihat darbaka, jalanmu. Kan cahaya itu fungsinya untuk menerangi, diantaranya menerangi jalan. Engkau punya ilmu, maka engkau bisa melihat darbaka, jalanmu, wa mawaqi'a, dan langkah-langkah qadamika, kakimu. Coba kalau nggak ada senter, nggak ada lampu, nggak bisa jalan. Bisa nggak jalan? Hah? Bisa nggak di kegelapan jalan tanpa lampu? Bisa nggak? Bisa, tapi nabrak. Bisa, tapi nyemplung got. Ya, bisa, tapi kesandung. Itu ya. Wa ida, dan apabila khofata, hilang, hadan nuru, cahaya ini, lam tastati', engkau tidak akan mampu antatabayyana, menerangi al-masalika, jalan-jalan, jayyidan, dengan baik. Jadi kalau kamu kehilangan cahaya ini, kamu tidak akan bisa menerangi jalan-jalanmu dengan baik, langkah-langkahmu dengan baik. Faqad taqa'u, apa artinya? Faqad taqa'u, bisa jadi. Qad kalau bersambung dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang, bisa jadi. Kalau bersambung sama fi'il madhi, sungguh. Ya. Ulang. Qad kalau bersambung sama fi'il madhi artinya sungguh. Tapi kalau bersambung sama fi'il mudhari artinya bisa jadi, kadang-kadang.
Faqad taqa'u, bisa jadi engkau terjatuh, taqa'u terjatuh fi muharramin, kepada yang haram, au syubhatin, atau yang syubhat. Apa syubhat? Samar, gak jelas antara halal dan haram. Ya, haram bercampur sama halal jadi apa? Halam. Di syubhat. Wa anta la tadri, dan engkau tidak menyadari, engkau tidak tahu, gara-gara tidak punya ilmu. Ternyata yang dilakukan haram, gara-gara nggak punya ilmu. Keren kan pembukanya? Keren. Ya. Wal ilmu, dan ilmu, fannun, adalah seni, minal fununi, dari seni-seni. Ini baru azan ya? Itu benar itu yang benar. Pasti adanya sekarang biar buat abid. Minal fununi, dari seni-seni, lahu, yang memiliki ususun, asas-asas, wa usulun, dan dasar-dasar. Jadi ilmu itu merupakan seni yang punya asas dan dasar-dasar. Ya. Wa ahlul ilmi, dan ahlul ilmu, ulama, hum, mereka ini, dahu, memiliki al-hibrati, pengetahuan. Apa hibrah? Pengetahuan. Dan ahlul ilmi, ulama, syekh, itu punya pengetahuan tentang ilmu. Fi hadza sya'ni, dalam perkara ini, dalam masalah ilmu. Ya. Jadi ahlul ilmi punya metode, punya cara, punya ilmu, punya pengetahuan, punya langkah-langkah dalam masalah ilmu. Fayan bawi, apa yang bawi? Maka hendaklah, apa yang bawi? Hendaklah, selayaknya, seyogyanya. Terjemahkan tuh enak-enakan, tidak harus letterlek. Terjemahkan tuh pokoknya antum nyambung selesai. Itu terjemahkan. Yang penting antum nyambung, yang penting antum nangkap. Itu ya. Fayam bawi, maka selayaknya, seyogyanya. Semaduranya ada enggak? Semestanya. Semestanya. Enggak, Yognya. Kenapa yang disebutkan Jogja ya? Cetet tuh. Ini ya. Maka selayaknya an-nastashirahum, kita minta petunjuk, minta arahan kepada mereka. Apa? Nastashira apa? Istighfar apa artinya? Minta ampun. Jadi kalau ada wazan istaf'ala itu minta. Ya. Ista'ana, minta tolong. Nah, ini dari kata istasyaro. Isyarat, apa isyarat? Tunjuk. Maka nastasyiru, kita minta petunjuk, minta arahan pada mereka. Bima nabda'u, dengan apa kita harus memulai? Nah, gitu. Gimana caranya ulama itu ngajari murid-muridnya memulai belajar? Kita minta petunjuk, minta arahan pada mereka. Wa kaifa nasiru, dan bagaimana kita melangkah. Wa kaifa nasiru apa? Bagaimana kita melangkah. Nasiru dari kata apa? Saro yasir. Sirah. Apa sirah? Perjalanan. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melangkah. Ya. Nah, kita minta petunjuk, minta arahan ulama. Bagaimana cara kita belajar? Bagaimana kita memulai belajar itu enaknya gimana? Apa yang harus pertama kali dipelajari? Nah, Syekh Wahid ini meringkas sudah apa yang harus dipelajari dari 12 cabang. Apa saja kaidah-kaidah awalnya, dasar-dasarnya, basicnya itu disampaikan sama Syekh. Ya. Nah, sampai sini ya. Ya. Ini ya. 10 menit tunggu ya. Nah. Ya. Antum renang apa langsung belajar gaya kupu-kupu apa belajar gerak dulu?
Belajar gerak. Jangan langsung belajar gaya kupu-kupu. Nanti malah jadi gaya batu. Dari awal siti apa namanya? Dikit-dikit dari awal ikutin. Keren. Kalau kita ikutin dikit-dikit itu keren. Alurnya itu enak. Nah, cukup seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Lanjut dah besok. Lanjut ya. Istiqomah ya. Istiqomah. Karena ada sahabat yang pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulni fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan wa yaraka. Wahai Rasulullah, apa sih sampai nasihatin saya dengan kalimat yang aku nggak akan bertanya kepada selainmu. Coba nasihatin saya. Apa kata Rasulullah SAW? Qul, katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Lakukan keimanan dengan benar. Tsummas kemudian istiqomah. Itu yang berat. Karena kalau antum nggak istiqomah, kita anak kalau nggak istiqomah dicabut tuh nanti kemampuannya ngaji. Hati-hati. Antum kalau nggak istiqomah, betapa banyak orang yang berhenti ngaji terus nggak mau ngaji lagi. Gara-gara apa? Sungkan, merasa sudah ketinggalan banyak, ya kan? Itu sudah dicabut. Khawatir sudah dicabut gitu loh. Nanti nggak balik lagi. Makanya kalau sudah ngaji istiqomah terus ngaji. Selama tidak ada uzur ngaji terus. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.